Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang kesadaran bela negara menurut perspektif program studi dari informatika yang dibuat oleh Dimas Rizky Ibadur Rahim dengan NPM terakhir 173, Dharma Setyagraha dengan NPM 3 digit terakhir 176, Sri Fuji Santoso dengan NPM terakhir 184, Muhammad Raihan Muharram dengan NPM terakhir 204, dan juga Dewa Raka Krishna Saputra dengan NPM terakhir 205. Next slide. Pengertian. Berdasarkan Undang-Undang, Bela Negara Pasal 9 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagaimana dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran akan bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan rela berkorban dalam membela negara. Dengan melaksanakan bela negara tersebut adalah bukti kecintaan seorang warga negara dari negara tersebut terhadap tanah air, dan juga merupakan wujud dari warga negara yang berbakti pada nusa dan juga bangsa. Next. Fungsi dari bela negara. Fungsi dari bela negara yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI. Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah dari para pejuang kemerdekaan RI. Dengan adanya bela negara, maka negara akan kuat dan tidak mudah mendapat ancaman dari manapun. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini warga negara, khususnya para anak muda, masih dengan semangat melakukan upaya bela negara? Kesadaran akan bela negara itu sangat penting agar pertahanan dan keutuhan NKRI tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Menjaga kedaulatan negara kita adalah sebuah kewajiban jika ingin hidup tertib, aman, dan juga damai. Salah satu fungsi negara sendiri adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tegak berdirinya sebuah negara adalah kewajiban semua warga negara yang menghendaki hidup yang sejahtera, aman, tertib, dan damai. Cara-cara bela negara di era digital ditinjau dari bidang teknologi informatika. Pertama, menciptakan portal belajar secara online untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Dua, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga, menghentikan penyebaran berita hoax. Yang keempat, penerapan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada menciptakan portal belajar secara online untuk menunjang pendidikan Indonesia. Bela negara di era digital ini tidak melulu dengan angkat senjata. Salah satu bentuk dari bela negara adalah membantu mensukseskan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa informatika, kita dapat berperan untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Langkah yang dapat ditempuh adalah membuat portal belajar yang dapat berisi cara-cara menjawab soal atau menjelaskan materi sekolah. Dengan tersedianya sumber referensi belajar yang melimpah, pelajar Indonesia dapat menambah referensi mereka untuk menjawab soal atau memahami materi yang ada di sekolah. Sehingga mutu pendidikan akan meningkat. Semakin kuatnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat membawa negara Indonesia ke masa depan yang sejahtera. Selanjutnya, menggunakan teknologi dengan bijak. Teknologi dapat membawa hasil yang positif dan negatif tergantung dari penggunanya. Bila seorang pengguna internet mengamalkan sikap yang berada di Pancasila dan UUD 1945 akan mengakibatkan pengguna internet tersebut melakukan hal yang bernilai positif. Jika tidak, maka hasilnya adalah perbuatan negatif. Beberapa orang terkadang ingin merasa up to date dengan cara menggunakan sosial media
seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Pada beberapa aplikasi sosial media tersebut ternyata bisa menimbulkan beberapa manfaat dan juga kerugian. Salah satunya adalah kerugian psikis maupun material. Ketika seseorang berusaha mengupdate status dengan maksud yang positif, belum tentu orang lain akan menerimanya sebagai hal yang positif. Oleh karena itu, warga Indonesia diharuskan mengerti cara bertata krama di internet dengan mengaplikasikan Pancasila dan juga UUD 1945, agar tidak menyalahi pemikiran warga negara Indonesia itu sendiri. Para aktivis di bidang IT dapat mengedukasi para warga negara Indonesia tentang bagaimana caranya menggunakan internet dengan tujuan agar netizen Indonesia tidak semena-mena saat bersosialisasi di internet. Menghentikan penyebaran berita hoaks. Hoaks merupakan kabar atau informasi palsu yang disebarkan oleh sebuah oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini marak disebarkan terutama di internet karena semua orang bebas mengupload berbagai macam hal tanpa disaring terlebih dahulu. Lanjut, Ji. Orang mengerti tentang internet sudah sebenarnya mengingatkan dan memberitahu tentang bahayanya berita hoaks serta cara mencegah dan menghentikan berita tersebut dengan cara 1. Memastikan berita tersebut valid atau tidak hoaks. 2. Sumber beritanya. 3. Baca berita secara menyeluruh. 4. Jangan langsung membagikan berita yang tidak jelas. Bukannya orang yang mengerti IT saja yang melaporkan berita hoaks, para netizen juga dapat ikut andil dalam laporan berita hoaks agar segera dihapus oleh pihak browser atau media sosial di mana berita tersebut sebar. Penerapan pada kehidupan sehari-hari. 1. Tidak membobol password orang lain. 2. Tidak mengupload konten hoaks di YouTube untuk mencari viewer. Dan 3. Ikut ajang kompetensi bidang teknologi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.